Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita sambung kembali materi kita. Masuk ke Iqra 2 halaman 3, di mana kita bertemu dengan huruf ya yang bersambung. Kita mulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, ta, yata, robaya, ya baro, ronaya, ya naro. Baik, kita jelaskan dulu. Di baris yang pertama, ini kita bertemu dengan huruf ya. Jadi kalau misalkan di Iqra ini yang Rasm Utsmani ataupun nanti kita baca Al-Qur'an yang cetakan Madinah, kita temui huruf ya. Kalau dia tunggal, ini tidak ada titiknya. Bentuknya seperti ini, dan ini huruf ya. Sama dengan kalau di awal huruf ya ini bisa bersambung dengan huruf yang lain dengan ditandai apa? Garis putus-putus. Itu tandanya bahwa huruf ya jika di awal bisa bersambung dengan huruf setelahnya. Contohnya di sampingnya. Huruf ya bisa bersambung dengan huruf ta. Yata. Jadi kalau misalkan di awal bisa bersambung dengan huruf setelahnya. Hati-hati kalau dia sudah bersambung dengan huruf ta. Yata, di baris pertama yang sebelah kiri. Karena huruf ini, huruf ya dengan huruf ta sama titiknya. Dua, sama-sama dua. Bedanya di mana? Huruf ya titiknya di bawah, huruf ta titiknya di atas. Tapi kadang ada yang terbalik nih. Kalau misalkan kita, apalagi kita mengajarkan anak-anak misal, mereka masih ada yang hilaf huruf ya, huruf ta ini terbalik bacanya. Huruf ya jadi huruf ta jadi huruf ya. Jadi pelan-pelan kita ajarkan tandanya di mana huruf ya itu, Ta huruf tandanya di mana titiknya. Itu perlu kita ajarkan sejak dari Iqra awal. Karena nanti kalau sudah jadi kalimat, jadi kata, kalau sudah membaca Iqra yang sudah jauh ataupun membaca Al-Qur'an sudah tidak terbalik-balik lagi seperti itu. Kita lanjutkan. Bayana, nabaya, yadana, danaya, zahaba, nazala, nazaro, yadaya, azago, bataro, zayana, zanaya. Kita jelaskan. Huruf ya ketika ada di tengah bisa bersambung dengan huruf-huruf yang memang dia kanan kirinya juga bisa bersambung seperti huruf ba, huruf nun. Nah, kalau misalkan huruf-huruf yang tidak bisa bersambung di huruf setelahnya mana? Seperti huruf dal. Huruf dal ini kan bisa bersambung dengan huruf sebelum dia, seperti yadana. Jadi bisa bersambung dengan huruf ya. Tapi ketika dia di awal tidak bisa bersambung dengan huruf setelahnya, seperti danaya. Kemudian seperti huruf zal, huruf zai, Kalau misalkan huruf-huruf itu, seperti huruf waw juga, itu huruf yang ada
huruf sebelumnya dia itu bisa disambung, kecuali mereka bertemu satu sama lain. Tapi ketika ada huruf di setelahnya, itu tidak bisa disambung. Nazala, ya. Setelah huruf zai, huruf lam itu tidak bisa digabung. Setelah huruf zal, nazaro, ada huruf ro yang memang tidak bisa digabung. Sama ya, huruf ro ini seperti huruf dal juga, seperti huruf zal, seperti huruf zai, dan seperti huruf waw. Kita lanjutkan. Asasa, sana'a, ya aba, ayata, rozako, nazoro, ataya, wanada, yayaya, fataya, sayala, yasaro. Pada kata kedua ya, huruf baris kedua, ro, za, ko. Nah, ketika huruf ini berurutan satu sama lain, tidak bisa digabung ya kalau urutannya seperti ini. Bagaimana kalau urutannya huruf qaf di depan? Ya, qaf nyambung dengan ro. Bisa digabung? Bisa ya. Huruf qaf dengan huruf ro bisa digabung, karena kan kalau huruf sebelumnya bisa, tapi kalau huruf setelahnya, setelah huruf ro, setelah huruf zai, itu tidak bisa disambung. Kemudian naworo, naworo, ya, huruf na, huruf nun, huruf yang tipis. Jadi rilekan dulu, baru nanti pangkal lidah dinaikkan pada saat menyebutkan huruf zo, menyebutkan huruf ro. Naworo, 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 ya. Jangan naworo, jangan naworo, tapi naworo, ya. Huruf nunnya jangan ikutan tebal, karena memang masalah sekali, bukan masalah 1-2 orang saja di lingkungan penuntut ilmu, di yang belajar tahsin, pelafalan huruf-huruf yang berdampingan antara huruf tipis dengan huruf tebal, itu seringkali huruf tipisnya ikut terbaca tebal, karena ancang-ancang kita sudah terfokus dengan huruf tebal. Seperti naworo, ya. Kita sudah fokus ke huruf zo dan huruf ro, sehingga huruf nunnya ikutan tebal. Atau bisa jadi ketika kita sudah tidak ingin menebalkan huruf nun, terjadilah huruf yang tebalnya ikutan tipis. Jadi nazoro, ya, kesannya terdengarnya ya huruf zo, ro itu ingin tebal, tapi tidak tebal terdengarnya. Beda dengan nazoro dengan nazoro, ya. Pangkal lidah tidak naik kalau yang nazoro, tapi kalau wo itu pangkal lidah naik. Pangkal lidah naik itu terdengarnya seperti kayak tercekat gitu, terdengarnya. Jadi tidak rileks, karena memang pangkal lidah kita naik, otomatis dia akan menyempit. Suara itu akan lebih menyempit, tidak los. Beda kalau kita menyebutkan apalagi dia harokatnya fathah, terbuka. Ya, tidak ada halangan. Beda dengan wo, kita naikkan pangkal lidah kita, wo, ya. Itu ada penekanan, ada penyempitan. Memang di awal-awal kalau kita belajar
Huruf-huruf tebal yang sudah saya sering singgung pada saat kita ke makhorijul huruf. Huruf-huruf tebal itu kalau kita belajar di awal pasti susah. Memang pasti berat dan tenggorokan kita pasti akan terasa sakit kalau kita sering-sering melafalkan untuk kita agar dapat huruf yang tebal, ya, huruf isti'la, apalagi huruf yang itbaq. Tapi kalau misalkan sudah terbiasa, itu nanti akan, ya, akan ini sendiri ya tenggorokan kita. Kalau misalkan kita udah membiasakan tebal tipis ya, membiasakan seperti itu, nanti lambat laun akan terbiasa tenggorokan kita, tidak akan kepayahan lagi dan tidak akan sakit banget ya, tidak, insya Allah tidak. Makanya kita terus minta Allah mudahkan kita untuk belajar. Kadang memang misalkan kita belajar menebalkan huruf ro, kita udah bisa nih menebalkan huruf ro, nanti begitu pindah ke yang lain itu akan loss yang lain, atau misalkan kita udah bisa ini nanti akan loss yang lain, bisa jadi ya. Jadinya misalkan terus kita, kalau misalkan kita udah bisa yang ini ya terus kita ulangi terus, kita murojaah terus gitu. Jadi jangan sampai lepas ya. Misalkan ini ya, yasa ya. Kalau misalkan kita belajar huruf ro itu kita awali dulu biar tidak huruf yang lain ikutan tebal. Yasa ro ya, ro gitu. Ro ya. Jadi diulang-ulang. Kalau misalkan masih belum bisa, terus diulang. Huruf zainya di tengah nih huruf tipis, ro-nya tebal, huruf qaf tebal. Jadi harus diulang-ulang supaya huruf zainya tidak ikutan tebal. Demikian, semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Semangat semuanya untuk terus belajar, memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga Allah mudahkan kita semua. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.